Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ibrahim, NIM saya 05356094, eh, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil praktek tugas 2, yaitu jaringan komputer mengenai penggunaan perintah command from di Windows. Nah, kita lihat dulu soalnya. Ini soal tugas 2-nya, yaitu kita disuruh membuat video menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada di sini. Oke, langsung saja buka CMD-nya, buka terminal. Pertama, nomor satu, kita membuat fungsi cd, perintah cd. Perintah cd ini digunakan untuk berpindah direktori. Contohnya, ini tadinya direktori c c/user/google. Kita ingin berpindah direktorinya jadi c, misal Windows. Nah, otomatis pindah ke /Windows. Jadi yang tadinya perintah ini akan dilakukan di folder Google, sekarang akan dilakukan di folder Windows. Jadi seperti itu. Misal ingin di dalam Windowsnya lagi, ada uh, misal bot. Jadi kita tinggal pakai cd bot. Nah, otomatis perintahnya akan dilakukan di vet windows/bot. Jadi seperti itu. Sekarang kita pindah ke nomor 2, CLS. Nah, CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar yang tadinya uh, mengclear perintah-perintah kita sebelumnya. Contoh, kita buatkan CLS jalankan. Nah, otomatis kita membersihkan perintah yang kita perintah sebelumnya. Oke, ini sekarang ada CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan mengenai CLS. Jadi jika kita lupa dengan kode perintahnya, maka tinggal jalankan slash tanda tanya. Nah, ini ditampilkan. Jadi ini perintahnya cuma CLS saja untuk clear the screen. Sekarang ada perintah dir slash tanda tanya. Nah, perintah dir slash tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan perintah dir. Nah, ada dir slash a, ada dir slash b. Jadi untuk menampilkan perintah terlebih dahulu dari dir ini, pakai slash tanda tanya, jadi otomatis kelihatan perintahnya. Sekarang tinggal slash enter, sudah. Lalu di sini ada perintah ipconfig. Nah, ipconfig ini fungsinya untuk melihat menampilkan konfigurasi IP dasar. Contohnya ada IP v4 address-nya, subnet mask sama gateway-nya di sini. Cuman yang ditampilin hanya IP informasi IP dasarnya saja. Sekarang ada ipconfig/al. Nah, ipconfig/al ini sama fungsinya untuk menampilkan informasi IP, cuman ini lebih kompleks. Nah, semuanya muncul detail-detailnya, IP konfigurasinya, Ethernetnya, Ethernet 2, ada wireless LAN-nya muncul, wireless LAN adapter WiFi. Nah, jadi fungsi ipconfig/al itu digunakan untuk menampilkan informasi IP yang lebih kompleks. Nah, di sini ada ipconfig/release. Nah, ini ipconfig/release ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP dari DHCP. Nah, otomatis alamat IP di DHCP-nya hilang. Yang tadinya kita mendapatkan sebuah IP, jika melakukan perintah itu, maka IP-nya hilang.
di DHCP-nya. Sekarang ipconfig/rename. Nah, ip/rename ini perintah ini untuk meminta IP baru ke server DHCP. Ini sedang meminta IP baru. Yang tadinya kita hapus IP-nya di DHCP, sekarang kita minta IP baru. Nah, kita dapat IP baru nih. Oke, lanjut. Sekarang ada ipconfig/display DNS. Nah, ini untuk menampilkan cache DNS system. Nah, ini cache-nya ditampilkan, cache di sistem, cache DNS di sistemnya ditampilkan. Nih, banyak sekali cache ini. Tentunya recordnya IP 106, IP 233. Ini cache jadi apa ya namanya, detail record sebelumnya, cache lah gitu. Sekarang ada ipconfig/plus DNS. Nah, ini untuk membersihkan cache yang tadi. Nah, cache ini, cache DNS ini, cara membersihkannya pakai ipconfig plus DNS. Nah, sukses, otomatis IP-nya hilang gitu. Hilang. Lalu ini ada ipconfig/register DNS. ipconfig/ untuk mendaftarkan DNS. Nah, ini fungsinya untuk mendaftarkan ulang DNS ya. IP register DNS. Lalu ada ping. Ping ini berfungsi untuk mengirim paket ke server untuk mengecek koneksi. Jadi fungsinya untuk ngecek koneksinya, koneksi jaringannya ada apa enggak gitu. Biasanya ngecek koneksi seperti 8.3/t. Nah, ini ping ini digunakan perintah ping ini untuk mengecek koneksi. Contohnya ping 8.8.8/t ini untuk menampilkan apa ya, koneksi MS koneksinya berapa gitu. Lalu ada netstat. Nah, netstat ini berfungsi untuk menampilkan port dan koneksi aktif. Nah, ini banyak nih yang aktif nih koneksi. Delete koneksi. Lalu sekarang ada uh, tracet tuh tracet itu berfungsi untuk menelusuri jalur rute untuk melacak jalur rutenya server. Jadi tracet ini untuk menelusuri jalur rute menuju server. Jadi seperti itu guys. Lalu ada pathing. Pathing ini untuk menggabungkan ping dan tracker yang tadi untuk menganalisa jalurnya. Tuh, gitu. Ini pathing ini untuk menganalisa koneksi, jalur koneksi. Lalu ada NSLOOKUP. NSLOOKUP ini untuk melihat informasi DNS dari suatu domain. Nah, informasi DNS yang kita dapat dari sebuah domain, addressnya ini. Nanti ada lagi perintah-perintah. Sekarang masuk ke NetSH. NetSH itu untuk
Oh, NetSI itu untuk menampilkan, mengatur konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan seperti contoh interface sound interface. Nah, jadi fungsi perintah net ini untuk menampilkan, atau bisa mengatur konfigurasi jaringan, bisa di disconnect, eh, bisa dihubungkan gitu. Isinya seperti itu. Lalu ada rute, rute untuk jika dijalankan untuk melihat routing. Hmm, misal rute print. Ini kita untuk melihat ping-pingan. Ada banyak sekali jaringan. Lalu di sini ada net. Net itu untuk mengatur layanan, untuk mengatur atau share jaringan juga bisa. Misal net user. Nah, user ini untuk mengatur layanan kita, kita pakai layanan apa gitu. Kalau ada net share, nah misal mau share kemana, layanan jaringannya seperti seperti itu. Sudah silakan. Oh, cepet tuh kalau nggak salah kayak gitu. Nah iya benar, tadi salah, cuma tracket doang. Ini cara, perintahnya seperti ini guys. Jadi tracket google.com. Nah ini salah satu contoh perintahnya. Jadi dia bisa menelusuri jalur rute menuju server. Sama halnya dengan tadi yang vetting, juga bisa vetting google.com. Sama ns lookup juga bisa, ns lookup google.com, atau IP sebuah domain bisa jadi IP-nya berapa gitu. Nanti otomatis itu menampilkan, eh, bisa men-tracking jalur jaringannya. Hmm. Sudah, saya sudah menyelesaikan praktik seluruh perintah yang diberikan dari soal ini dan menjelaskan hasilnya. Mungkin sekian saja dan terima kasih.